Bisa kita lanjut itu. Salah pun. Mungkin bisa diperhatikan supaya nanti kalau susun lagi modul tidak tanya-tanya lagi atau bingung lagi bagaimana urutannya ya. Yang pertama A, informasi umum. Itu berkaitan dengan identitas sekolah dan guru serta mata pelajaran, bisa dilihat sudah saya sebutkan tadi. Baru masuk ke poin B, sesuai dengan teorinya tadi, itu adalah identifikasi. Yang pertama, sebentar teman-teman, setelah informasi umum tadi, sekarang poin B yang harus dimasukkan itu adalah identifikasi. Bagian pertama dari identifikasi itu adalah kesiapan peserta didik. Misalkan di sini, sebagian besar siswa telah mengetahui dan mengenal pangan lokal, daerah, dan nasional. Namun, belum semua siswa dapat mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan informasi terperinci dari teks argumentasi lisan yang disajikan dengan pangan lokal. Materi pokoknya ini tadi tentang teks argumentasi, lalu topiknya berkaitan dengan panganan lokal. Kemudian bagian kedua dari identifikasi adalah karakteristik materi pelajaran, yaitu konsep teks argumentasi tertulis merupakan pengetahuan aplikatif yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Materi ini bersifat konkret dan kontekstual. Seperti itu. Bagian ketiganya adalah dimensi profil lulusan, yang seperti yang saya jelaskan tadi, ke-8 dimensi itu harus tertulis secara gamblang di perencanaan pembelajaran. Namun yang kita beri tanda seperti tanda centang di bagian-bagian yang ada hubungannya dengan materi kita atau tujuan pembelajaran. Seperti di dalam ada yang ada hubungannya dengan materi ini, itu adalah keimanan dan ketakwaan, penalaran kritis, kemandirian, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Masuk ke bagian C adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini juga kalau di teorinya tadi langsung ke tujuan pembelajaran. Tetapi setelah kami berdiskusi dengan teman-teman diklat dari sekolah lain, teman-teman diklat dari sekolah lain dan juga fasilitator mungkin perlu juga memasukkan capaian pembelajaran sebelum ke tujuan pembelajaran, karena ini ada turunan dari TP TP itu turunan dari capaian pembelajaran, sehingga alangkah lebih baik ya jika dimasukkan juga CP supaya tidak kesannya langsung ke TP seperti itu. Kalau bahasa Indonesia ada, mungkin bahasa Inggris juga sama, ada 4 CP: menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan yang terakhir adalah menulis. Setelah itu baru kita masukkan tujuan pembelajaran. Ada 3. Peserta didik dapat mengevaluasi ide pokok dan ide penjelas serta kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan dan mempresentasikan. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis teks argumentasi dan membuat poster tentang pangan lokal baik daerah maupun nasional. Seperti itu. Ini disesuaikan dengan materi masing-masing. Berikutnya masuk ke kerangka pembelajaran. Terdiri dari praktik pedagogis. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PJBL. Terus gitu. Sabar kita cat. Kalau pagi luar biasa itu tentang ice cream. Mungkin bisa kita lanjut saja supaya cepat. Sebagai pemacu awal supaya Sudah sampai di apa tadi ya? Kerangka pembelajaran. Yang pertama itu praktik pedagogis berkaitan dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Bisa memilih model yang kita
tuliskan di perencanaan pembelajaran ini bisa pilih di antara 3 apa itu ya. Bisa hanya memasukkan modelnya saja atau metode atau strateginya saja. Seperti itu. Kemudian kemitraan pembelajaran di sini karena terkait pangan lokal, maka di sini saya berkolaborasi dengan lingkungan sekolah, masyarakat dan juga dinas pertanian untuk mengetahui jenis pangan lokal yang ada di Kabupaten Manggarai. Lingkungan pembelajaran berkaitan dengan yang pertama ada ruang fisik kelas yang fleksibel dengan pengaturan tempat duduk yang memungkinkan kerja kelompok dan diskusi. Ada juga papan tulis dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan pembelajaran yang kedua itu ada juga ruang virtual, pemanfaatan internet untuk mengakses video, gambar pangan lokal yang ada di Manggarai dan juga nasional serta informasi argumentasi. Yang berikut masih bagian dari kerangka pembelajaran adalah pemanfaatan digital menggunakan video pembelajaran dari YouTube dan aplikasi Canva. Seperti itu pemanfaatan digitalnya. Poin D di sini masuk kepada langkah-langkah pembelajaran. Sekarang penyebutannya pengalaman belajar. Seperti ini kegiatan awal. Nah, ketiga prinsip tadi itu maksudnya ditulis secara gamblang seperti ini di perencanaan pembelajaran. Pada kegiatan awal, ketiga prinsip ini masuk: berkesadaran, bermakna, dan memperkirakan. Berkesadarannya itu apa? Ketika peserta didik menanggapi gambar yang diberikan dan menjawab beberapa pertanyaan terkait video yang ditayangkan seperti itu. Kemudian bermakna bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan seperti itu. Mengapa kita perlu mengenalkan pangan lokal kepada masyarakat luas? Apa manfaatnya? Seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual dan lain sebagainya. Kemudian mengembirakan. Ini tadi dari pengalaman belajarnya itu masuk ke pengalaman belajar yang pertama, yaitu memahami. Itu ditulis ya, harus dituliskan secara gamblang di bagian langkah-langkah pembelajaran. Yang berikut masuk kepada inti. Ada 2 prinsip yang ada di sini, yaitu berkesadaran dan bermakna. Kemudian pengalaman belajar itu sudah mulai masuk ke mengaplikasi. Mengapa demikian? Karena di sini kelompok akan mendapat contoh teks argumentasi. Kemudian secara berkelompok mereka mengidentifikasi dari setiap paragraf apa saja ide pokok dan ide penjelas. Setelah itu tidak hanya sampai di situ, mereka juga membuat poster argumentasi menggunakan aplikasi Canva. Ini pilihan, bisa disesuaikan, bisa menggunakan PowerPoint yang mana yang menurut murid itu lebih sederhana digunakan dan memadai. Sehingga pada bagian inti ini pengalaman belajarnya itu mengaplikasi. Karena di sini setelah siswa mendapat penjelasan terkait ide pokok dan ide penjelas yang ada di dalam teks argumentasi, mereka membuat poster. Dalam hal ini mengaplikasi ilmu yang sudah ada itu dialihwantakan menjadi sebuah poster, diubah ke bentuk poster argumentasi yang dibuat dalam menggunakan aplikasi Canva. Bisa disesuaikan kalau mungkin murid kita masih banyak yang bingung menggunakan itu, bisa menggunakan PowerPoint saja seperti itu, atau aplikasi lain yang lebih diketahui oleh murid. Yang terakhir prinsipnya ada 3: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Pengalaman belajarnya merefleksi. Mengapa merefleksi? Karena bagian ini ada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diajukan oleh guru, seperti
apa yang telah dipelajari hari ini, apa yang sulit dipelajari, apa yang membuat hasil kerja kelompok hari ini bermakna, dan pertanyaan-pertanyaan reflektif lainnya seperti itu. Itu masuk kepada pengalaman belajar. Selama ini kita sudah sering melakukan ini, hanya saja mungkin belum ditulis seperti ini di langkah-langkah pembelajarannya tidak tertulis seperti ini. Menyampaikan kesimpulan, menyepakati kegiatan pada pertemuan berikutnya, dan juga lalu pada akhirnya itu doa. Jadi pada bagian penutup ini pengalaman belajarnya dalam refleksi. Prinsipnya ada 3: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Seperti itu. Kemudian poin terakhir dari perencanaan pembelajaran itu bagian E adalah asesmen. Ditulis seperti ini. Asesmen awal, diagnostik kognitif, atau sekarang itu lebih dikenal juga dengan istilah assessment as learning. Untuk mengetahui bagaimana tadi mengukur kesiapan peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Seperti itu. Yang kedua, assessment proses, assessment for learning. Bisa melalui apa? Pada saat siswa berdiskusi, kita melakukan observasi atau pengamatan, termasuk assessment formatif, assessment for learning. Observasi. Selain itu juga ada jurnal pembelajaran, refleksi, kuis-kuis singkat seperti itu setelah pelajari. Yang terakhir itu asesmen akhir atau sumatif, assessment of learning. Selain tes tertulis, bisa juga dalam bentuk proyek atau produk tertentu. Misalnya yang ini tadi, poster dari aplikasi Canva yang mereka hasilkan, itu juga bisa sebagai penilaian tes sumatif selain nanti ujian mid atau ujian semester seperti itu. Yang berikutnya adalah setelah itu nanti ada mengkaji kepala sekolah, guru mata pelajaran, baru masuk ke lampiran, kurang lebih seperti itu. Demikian dari saya. Jika ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.